Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Catatan Masyar. Di catatan ke-26 ini, saya akan membagikan sebuah cerita yang pernah menggegerkan kota Probolinggo. Kisah urban legend ini ialah tentang Mbah Sujiwo atau biasa dikenal dengan sebutan Bajiwo. Ia merupakan seorang nenek tua, namun ia telah tega menghilangkan nyawa cucunya sendiri. Dan yang lebih mengerikannya lagi, ternyata ia sempat berniat memakan jasad cucunya. Cerita ini bukanlah kisah fiktif atau bualan semata, melainkan memang pernah terjadi di Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya pada tahun 1992 silam. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ke videonya. Mbah Sujiwo atau Bajiwo merupakan seorang nenek tua yang hidup di desa Kandang Jati, Probolinggo, Jawa Timur. Kesehariannya dihabiskan seperti nenek tua pada umumnya. Walaupun demikian, ternyata Mbah Jiwo terkadang suka berbuat onar dengan memukul dan marah-marah tidak jelas kepada para tetangga yang suka lewat di depan rumahnya. Semua sifat itu muncul karena diduga ia telah depresi saat kakak perempuannya telah meninggal dunia. Walaupun demikian, nyatanya Mbah Jiwo masih punya sanak saudara yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Saudaranya itu merupakan keponakannya yang bernama Eni. Ia suka membantu dan memberi makan Mbah Jiwo karena mengingat Mbah Jiwo hanya hidup seorang diri, dan untuk kebutuhan makan sehari-hari ia hanya mengandalkan pemberian keponakannya itu. Dan di sisi lain, sang keponakan yang bernama Eni ternyata sudah berkeluarga. Suaminya sendiri bernama Haryanto, dan mereka berdua mempunyai anak perempuan cantik berumur 5 tahun. Anaknya itu bernama Faridatun atau biasa dipanggil Farida. Ia merupakan anak yang baik. Kesehariannya dihabiskan untuk bermain dan mengaji, dan hubungannya dengan Bajiwo sendiri bisa dibilang baik-baik saja. Farida suka bermain ke rumah neneknya itu, dan saat bermain pasti ia dikasih gorengan intip atau kerak nasi yang sudah digoreng. Namun semua kedekatan itu seketika berubah. Entah setan mana yang merasuki pikiran Bajiwo. Sebab di malam itu, sekitar pukul 7 malam, saat ia melihat Farida pulang dari mengaji, tiba-tiba ia memanggil cucunya itu dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah. Farida yang tidak curiga pun menuruti ajakan Bajiwo karena mengingat ia sudah terbiasa dan suka bermain di gubuknya Bajiwo. Lalu saat Farida sudah masuk ke rumah, tiba-tiba Bajiwo menyuruh cucunya itu untuk melentangkan tubuhnya di lantai yang masih berlapis tanah. Farida yang lugu pun lagi-lagi menuruti perkataan Bajiwo. Namun setelah Farida merebahkan tubuhnya, tiba-tiba Bajiwo langsung menusukkan pisau ke arah kerongkongan Farida. Farida yang merasa kesakitan pun hanya bisa meronta-ronta, namun bukannya berhenti. Ternyata Bajiwo malah tambah gelap mata. Ia semakin menekan pisau tersebut hingga Farida tidak bisa berbuat banyak. Dan sebelum ia kehilangan nyawa, ternyata Farida hanya bisa berkata, "Kenapa Bajiwo tega melakukan semua ini?"
Dan setelah memastikan bahwa Farida benar-benar tewas, rupanya ia kembali melakukan aksi sadisnya dengan ditemani lagu dari radio yang ia miliki. Mbah Jiwo tega menguliti dan mencincang-cincang bagian tubuh Farida, dan ia berniat membuat gulai dari tubuh cucunya sendiri. Dan di sisi lain, rupanya kedua orang tua Farida mulai khawatir karena sampai pukul 10 malam sang anak tidak kunjung pulang dari ngajinya. Alhasil mereka pun melapor ke perangkat desa dan langsung meminta bantuan warga lain untuk mencari keberadaan Farida. Para warga yang mendengar kabar hilangnya Farida pun langsung sigap dan mereka mulai mencari di musola, tempat biasa Farida mengaji, sampai ke desa tetangga. Namun semua itu tidak membuahkan hasil. Sampai pada suatu ketika, ternyata sang lurah mencoba mencari di sekitar rumah Mbah Jiwo. Lalu di pencariannya itu, ia tidak sengaja menendang baskom yang tertutup tanpa. Dan saat dia mencoba membukanya, tiba-tiba ia merasa sangat terkejut. Tak kalah melihat ada potongan jari dan cincangan daging manusia yang ada di dalam baskom itu. Sang lurah yang panik pun langsung berteriak dan menggedor-gedor rumah Mbah Jiwo. "Mbah, buka pintunya!" Ada apa, Pak Lurah? Mbah Jiwo coba jelaskan, sebenarnya daging yang ada di baskom itu punyanya siapa? Oh, itu daging kambing, dan nanti akan aku buat gulai. Itu jari manusia, bukan daging kambing. Sebenarnya itu tubuhnya siapa? Pada awalnya Mbah Jiwo mengelak jika daging yang ada di baskom itu adalah daging manusia. Namun setelah didesak untuk mengaku, pada akhirnya Mbah Jiwo mau berkata jujur. Dengan entengnya ia berkata jika daging yang ada di baskom adalah daging dari jasadnya Farida yang sudah dicincang menjadi 79 bagian, dan ia berniat membuat gulai dari daging itu. Dan setelah dibekuk oleh polisi, pada akhirnya Mbah Jiwo mengatakan jika ia tega melakukan hal sadis itu kepada cucunya sendiri karena ia telah mendapatkan bisikan gaib untuk memakan daging manusia. Sedangkan menurut orang tua Farida sendiri, mereka berdua ikhlas jika memang anaknya meninggal, namun caranya tidak seperti ini. Itulah kisah Mbah Jiwo yang pernah menggegerkan satu Probolinggo dengan cerita sadisnya. Konon setelah kejadian ini, waktu itu para orang tua sering menakut-nakuti anaknya untuk tidak pulang terlalu sore, sebab jika mereka berani pulang terlalu petang, maka nanti bisa diculik dan dimakan Mbah Jiwo. Ambil positifnya dan buang negatifnya dari tontonan ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar Mimin tambah bersemangat dalam membuat konten yang tentunya menarik dan menghibur untuk kita semua. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.